Mereka keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Aneh cucu Nabi, mana buktinya? apa susunan silsilahnya? Oh ini pakai mukaddam fiktif. Mana tes DNA-nya? G India itu mah itu orang Kaukasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith ini selalu meninggikan nasab, selalu berbicara tentang nasab, yaitu kita ini harus mencintai cucu Nabi, kita ini harus mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Ya hadisnya itu memang benar, tapi cucu Nabi yang mana gitu ya teman-teman. Jadi kan mereka selalu mengklaim bahwasanya mereka itu adalah zuriat Nabi. Di dalam tubuh aneh ini ada darah suci yang mengalir, darah Rasulullah. Seperti itu saja. Jadi isinya kalau berceramah ya suka mendoktrin ya teman-teman. Lalu kemudian kalau dimintai bukti, ternyata buktinya kitab nasabnya nggak bersambung kepada Rasulullah, malah bersambung kepada Ubaidillah. Ketika disuruh tes DNA, ada yang dari golongan Baklawi, tes DNA-nya hologrupnya G. Jadi bukan yaitu DNA Arab, malah DNA India gitu ya teman-teman. Yaitu seperti Mbak Najwa Shihab itu malah lebih kebanyakan ya DNA-nya itu mengarah ke DNA India teman-teman. Yang Arab itu hanya berapa persen, 3% gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita jangan percaya yang dimana mereka itu selalu mengaku sebagai cucu Nabi, apalagi kita disuruh husnudon gitu ya teman-teman. Nah coba mari kita simak video yang dimana Bahar bin Smith ini mendoktrin jamaahnya untuk mencintai cucu Nabi yang ada di Indonesia ini ya. Coba mari kita simak videonya. Fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum. Tahu hadisnya? Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Rasulullah sudah bilang, ahli baitika safinah. Jadi yang disampaikan ini hadisnya, riwayatnya siapa ya teman-teman. Jadi jangan langsung mudah ya percaya gitu ya. Bisa jadi yang disampaikan itu adalah hadis-hadis dhaif ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan. Nuh, keluargaku, anak cucuku itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Saudara-saudara saya tanya, di zaman Nabi Nuh, yang selain naik perahu Nabi Nuh selamat tidak? Selamat tidak? Selamat tidak? Bahkan Kan'an, anaknya sendiri nggak selamat karena tidak naik perahu Nabi Nuh. Nah seperti itu ya teman-teman ya, doktrin-doktrin dari Bahar bin Smith ini. Jadi ceramahnya isinya hanya meninggikan dari golongannya bahwasanya mereka itu adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan ya jamaahnya itu ditekan untuk percaya, tapi kenyataannya disuruh buktikan nggak berani teman-teman. Apalagi Bahar bin Smith ini sering keluar-keluar di media sosial, sering menghina Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang kemarin itu mengatakan bahwasanya ini ustadz baru ya yang belum lurus kencingnya gitu ya teman-teman. Jadi ceramahnya itu ya seperti itu, mencaci maki, menghina gitu. Jadi ketika disuruh tes DNA gak akan berani teman-teman. Saya pastikan Bahar bin Smith itu tidak akan berani untuk tes DNA ya, karena hasilnya ya sama. Karena di luar sana itu Baklawi, di luar negeri sana itu sudah banyak yang tes DNA, hologrupnya malah ke India, Kaukasus gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini ada juga video dari Bahar bin Smith, coba mari kita simak. Tapi kalau kebanyakan anak lihat, ya itu tadi yang sering mereka bilang, oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Nagomba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa dia. Pergi ke Robito, pergi ke Nagomba, tanya aja sana nasabnya Bahar bin Smith. Kalau mau anak tunjukin yang di rumah kebesaran, nggak pada bisa baca, ntar pada kejang-kejang gitu. Ya, jadi kenyataannya ya mereka itu ketika disuruh tes DNA, intinya mereka itu ngamuk-ngamuk, marah-marah, malah mengharamkan yang namanya tes DNA. Ini kan lucu ya teman-teman. Padahal Bapak Rizik dulu tuh pernah mengatakan bahwasanya kalau mengaku sebagai cucu Nabi ya tes DNA. Jadi nanti DNA-nya Nabi kemana, DNA situnya kemana gitu.
Tapi pada akhirnya ya mereka itu juga mengharamkan ya teman-teman. Padahal nggak ada dalil yang mengharamkan tes DNA. Padahal tes DNA itu nggak ada para ulama mengharamkan tes DNA. Ya demi kemaslahatan umat ya teman-teman. Ya, sekarang kan banyak yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Tapi ceramahnya ngawur sekali. Ceramahnya menyesatkan. Apalagi cerita-cerita dusta, khurafat yang bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Ya ceritanya kan sangat di luar akal ya teman-teman. Yang mengalahkan mukjizat para nabi dan rasul. Luar biasa ini. Ini sebagai kaum muslimin harus kita itu berpikir cerdas. Jangan kita itu husnudon terus ya. Husnudon apa? Mereka cucu Nabi, ya mereka kekasih Allah. Bisa jadi Allah itu berkehendak. Jawabannya seperti itu ya teman-teman. Jadi pada intinya Bahar bin Smith ini ya masih mengaku sebagai cucu Nabi. Suruh datang ke Robito. Sedangkan ya teman-teman ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya sudah mengajak dialog Robito, sudah mengajak dialog yaitu Bapak Rizik Syihab. Tapi sampai sekarang ini ya belum ada jawabannya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kita itu husnudon gitu. Dari dulu kok husnudon saja. Ya pantesan banyak oknum-oknum Habib ini yang bermunculan yang omongannya itu merendahkan, menghina kiai-kiai berbumi. Ya lawang mereka itu bukan cucu Nabi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dimana beliau itu menjelaskan kepada umat untuk berhati-hati kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Oke mari kita simak videonya. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda kok hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi Kiai Fadli. Jadi aneh cucu Nabi, mana buktinya? apa susunan silsilahnya? Oh ini pakai muqaddam fiktif. Mana tes DNA-nya? G India itu mah itu orang kasus India. Mana sejarahnya? Kitab-kitab sejarahnya husnudon aja nggak mau. Begitu, itu harus tegas kita. Harus tegas gitu ya. Kemudian untuk Kiai Les Bumi. Emang Les Bumi ini ketuanya sekarang ini Kiai Jadul Maula itu adalah ketua lembaga Banom NU yang berani ngundang saya di pondoknya di Kaliopak. Dia nggak takut-takut ngundang saya di sana di Kaliopak. Akhirnya ditegur. Kenapa ngundang Kiai Imam? Kiai, waduh saya ditegur ini. Biarin aja kata saya, masa anak buahnya Kiai Agus Sunyoto takut. Kita akan bicara tentang Kiai Agus Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena apa? Semua narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi, termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah ke Bangkalan bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip, katanya ke Ba'alawi, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930 1969. Seperti itu ya ternyata. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri itu punya PBNU dulu. Bukan di blog, di web Desantri apa namanya itu. Bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan,
manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan, identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar-pakar dari Ba'lawi sendiri. Aiman Al-Habsi, Muhammad Al-Habsi menyimpulkan bahwa Salim bin Jindan orang yang mempunyai penyakit melankolia. Penyakit apa itu? Yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali Asakron, bahwa Syarif Abul Jadid yang seorang muhaddis ini adalah sepupu daripada leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Syarif Abul Jadid, padahal Alwi ini tokoh fiktif. Syarif Abul Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Tapi Salim bin Jindan membuat 40 hadis yang riwayat-riwayatnya itu memasukkan di situ nama-nama tokoh-tokoh fiktif dari Ba'lawi ini, dan itu sudah diteliti oleh orang Ba'lawi sendiri. Karena dari tokoh Ba'lawi juga kan ada sejarawan, walaupun mereka juga, saya sudah dapat menyimpulkan tukang bohong juga. Mereka tukang bohong juga, tapi kalau ada saingannya berbohong, mereka juga nggak mau. Mereka membongkar itu bohong katanya. Kenapa? Mereka nggak mau dikalahkan bohongnya kan. Nah itu sudah jelas bahwa penelitian Kiai Agus Sunyoto almarhum itu sudah menurut saya tinggal disempurnakan. Beliau memang ada, ini ada riwayat Wali Songo ke Balawi. Selain itu ada riwayat Wali Songo ke Musa Al-Khatib. Kenapa sampai banyak begitu? Karena Wali Songo ini seksi. Wali Songo ini seksi, banyak orang yang mau mengatribusikan dirinya pada kesejarahan Wali Songo. Untuk apa? Keunggulan klan, keunggulan daerah dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ternyata mereka itu ya tukang tukang klaim, tukang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, bahkan secara saja itu dibelokkan ya teman-teman. Yang kemarin itu ya, Sultan Hamid itu akan diangkat sebagai pahlawan. Itu langsung para sejarawan Indonesia seperti Profesor Anhar Gonggong ya teman-teman, itu langsung turun dan menjelaskan bahwasanya Sultan Hamid itu tidak pantas untuk dijadikan pahlawan. Karena apa? Karena mereka itu malah bersama Belanda lah. Intinya tuh mereka itu membelot bersama Belanda. Sedangkan kita ini diberondong oleh peluru-peluru ya ketika ada di Surabaya. Sedangkan si Sultan Hamid ini enak-enakan di Belanda sana, dan pangkatnya itu dinaikkan sebagai mayor jenderal itu siapa ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi bukan saja mereka itu membelokkan sejarah, bukan saja mereka itu menipu umat dengan dunga-dunga khurafat, dawir, apalagi mengaku sebagai cucu Nabi dan lain-lain. Tentunya ini sangat berbahaya teman-teman. Kita sebagai muslimin jangan sampai kita itu tertipu dan dibodoh-bodohi oleh para Habib-Habib Alawi. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.